illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan salat tarawih berjamaah, dan kita masih melanjutkan kajian tafsir surah Al-Imran, dan ada sedikit faedah dari surah Al-Imran ayat ke-77 yang kemarin kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat sedikit pun. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka, bahkan Allah sediakan azab yang pedih bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan pada hari kiamat. Tapi apakah orang-orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, bahkan bagi mereka azab yang pedih, ini hanya kelompok yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 77 saja? Tidak. Masih banyak orang-orang yang mereka tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, bahkan mereka mendapatkan azab yang pedih. Saya contohkan dua hadis. Yang pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga kelompok, kata Rasul, tidak akan pernah diajak bicara pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, sekalipun diajak bicara, tetapi Allah mengajak bicara dengan pembicaraan ihana. Ihana itu artinya merendahkan, menghina. Kemudian kata Nabi SAW, wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Bayangkan kalau seandainya pada hari kiamat dosa kita masih terpikul dan tidak dibersihkan, macam mana kita akan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga? Ada kelompok itu yang tidak dibersihkan dosanya, naudzubillah. Kemudian yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Maksudnya nadratar rahmah, dengan penglihatan rahmat. Mereka tidak akan diberikan kasih sayang sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa tiga kelompok ini? Kata Nabi SAW, syaikhun zanin. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan zina. Orang-orang yang sudah tua tapi masih berzina. Zina sendiri ada dosa besar, ikhwan. Mau dilakukan anak muda, mau dilakukan orang tua, sama-sama dosa besar. Tetapi yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Walaupun sama-sama dosa besar, anak muda berzina dosa besar, orang tua berzina dosa besar. Tapi kalau zina ini dilakukan orang yang sudah tua, maka dosa besar ini jauh lebih besar lagi dosanya dibandingkan anak muda yang berzina. Apa alasannya? Yang pertama, disebutkan oleh para ulama alasannya, karena biasanya orang yang sudah tua, yang usianya 50-60 tahun ke atas, biasanya mereka sudah mencicipi yang halal, sudah menikah biasanya. Di hadapan mereka ada yang halal. Kenapa kemudian mereka pergi ke yang haram? Ini tidak lain dan bukan kecuali karena buruknya kebiasaan kakek tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang kalau sudah tua, usia 50 tahun ke atas, kok masih berzina, berpikir
bahwa Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun ma yajuzu dhalik. Kata Nabi SAW, usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun itu sedikit. Artinya kalau seandainya orang sudah usia 60 tahun masih berzina, dia tidak berpikir bahwa usia dia itu tinggal sedikit. Kok masih kepikiran berzina itu gimana caranya? Harusnya sisa-sisa usia yang ada pada diri dia itu, dia jauhi maksiat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena biasanya orang yang sudah tua 60-70 tahun, kekuatan fisik pun sudah berkurang, tenaga sudah berkurang, pandangan mulai rabun, telinga mulai budek kan gitu, langkah kaki mulai goyang, syahwat pun mulai kurang, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa orang yang seperti ini tidak ada pendorong untuk melakukan zina, syahwatnya itu melemah. Lain kalau anak muda berzina itu memang syahwatnya kuat. Walaupun sama-sama zina itu dilakukan anak muda, orang tua sama saja dosa besar, tapi kalau dilakukan orang tua dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada pendorong dia berzina. Apa pendorongnya? Kalau anak muda berzina ada pendorongnya, syahwatnya menggebu-gebu. Tapi orang tua yang lemah syahwatnya, kemudian dia berzina, itu apa pendorongnya? Kecuali yang mendorongnya itu akhlak yang buruk, kebiasaan dia berzina, itulah yang menjadikan dia berzina. Sehingga dia akan terus kebiasaan-kebiasaan tersebut ada pada diri dia. Makanya kemudian Nabi mengancam orang seperti ini dengan 4 ancaman. Pertama, tidak akan diajak bicara. Yang kedua, tidak akan dibersihkan dosanya. Yang ketiga, tidak akan dilihat Allah. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang sangat-sangat pedih yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Ini yang pertama, syaikhun zanin. Karena dosa itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Seperti berzinah dengan wanita pelacur, dengan berzinah dengan wanita tetangga, itu dosanya beda. Walaupun sama-sama berzinah kan, Anda membayar pelacur berzina, kemudian Anda juga berzina dengan perempuan tetangga, anggaplah juga dia pelacur juga, masalahnya tetangga. Maka berzina dengan wanita tetangga jauh lebih besar dibandingkan berzina dengan wanita yang tidak ada kaitan dengan tetangga. Kenapa? Karena double dosanya. Pertama, dia merobek hak bertetangga, dan yang kedua, zina itu sendiri sudah dosa. Jadi memang dosa itu bertingkat-tingkat walaupun sama bentuknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa'ailun mustakbirun. Wa'ailun mustakbirun. Orang miskin sombong. Wah, ini udah miskin sombong lagi. Mustakbir itu diambil dari kata istighfar. Istighfar ini artinya, Nabi SAW ketika ditanya apa makna al-kibr, kata Nabi SAW, kibr itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Raddul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itulah sombong. Orang sombong itu kalau dinasihati mental dan dia merendahkan orang. Lah, orang kenapa bisa sombong, ikhwan? Kenapa orang bisa sombong? Orang bisa sombong itu karena ada pendorongnya. Boleh jadi dia kaya, dengan kekayaannya dia sombong, wajar. Karena dia kaya, merasa kaya dia sombong. Atau punya jabatan, mungkin dia punya jabatan tinggi sehingga dengan jabatannya dia sombong. Atau dengan kegantengan, kecantikan, dengan kecantikan dan kegantengannya dia sombong. Jadi sombong itu harus ada pendorongnya. Tetapi kalau seandainya orang miskin sombong, pendorongnya apa? Dan miskin sombong ini gimana ceritanya? Masa dia sombong dengan kemiskinannya? Kalau dia kaya sombong wajar, kalau miskin sombong kan gak wajar. Tidak ada pendorong kecuali jiwanya yang buruk itu. Yang menjadikan orang miskin sombong itu tidak lain dan bukan kecuali jiwanya yang buruk. Karena tidak pantas orang miskin sombong. Walaupun orang kaya pun tidak pantas sombong. Tapi kalau seandainya dibanding-bandingkan dosa, ya tentu orang miskin sombong jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Karena orang kaya sombong wajar ada pendorongnya. Nah, kalau orang miskin sombong tidak ada pendorongnya. Makanya kalau sudah miskin sombong, 4 azab menanti mereka. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, tidak akan dilihat, bagi mereka azab yang pedih. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kata Nabi SAW, wa malikun kadzab, penguasa pendusta. Penguasa pendusta. Dusta itu dosa besar. Rasul yang mengatakan iyyaka wal kadzib,
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra fil kadhibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan mengantarkan ke neraka. Orang kalau terus berdusta, lama-lama dicatat stempel dahinya oleh Allah bahwa Anda ini seorang pendusta. Artinya bahwa dusta dilakukan siapapun itu dosa. Saya berdusta, Anda berdusta, penguasa berdusta, sama berdosa. Tapi kalau penguasa berdusta, dosanya jauh lebih besar dibandingkan kita rakyat yang berdusta. Kenapa? Karena hukum ada di tangannya. Kebijakan, keputusan, pembuat hukum ada di tangannya. Kenapa harus berdusta? Hukum ada di tangan dia. Dia suka-suka merubah hukum, merubah undang-undang kan, sesuai dengan kehendaknya. Kenapa harus berdusta? Makanya kemudian para penguasa pendusta ini diancam oleh Nabi SAW. Mereka tidak akan diajak bicara, mereka tidak akan dibersihkan, mereka tidak akan dilihat. Bagi mereka adab yang sangat pedih. Ini 3 kelompok yang juga tidak akan diajak bicara, dilihat, dibersihkan, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, riwayat yang masih dikeluarkan Imam Muslim, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 kelompok Allah tidak akan bicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, al-musbil izarah, orang yang melembrehkan celananya di bawah mata kaki. Subhanallah, ya. Orang yang melembrehkan celananya di bawah mata kaki, lihat ancamannya luar biasa. Dan ini diremehkan. Bahkan kalau kita mengamalkan sunnah ini, macam-macam pula kata orang kan gitu. Dibilang cingkrang, tidak pantas, kebanjiran, macam-macam kan begitu ya. Sebenarnya hinaan mereka itu bukan menghina kepada izar kita, tidak. Mereka sedang menghina sunnah Nabi, itu masalahnya. Kemudian yang kedua kata Rasul, wal mannan fi ma'ata, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Makanya ada istilah dalam Quran itu, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun itu jauh lebih baik dibandingkan kita memberi seseorang tapi menyakiti hatinya. Lah salah satu bentuk menyakiti hati orang yang kita beri itu dengan menyebut-nyebutnya tuh. Ah, kamu ini kalau nggak ada saya nggak jadi kamu. Untung ada saya. Kalau orang kemudian menyebut-nyebut budi baiknya kepada orang lain, itu disebut manna. Itu hati-hati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang jual beli untuk melariskan dagangannya, dia rela bersumpah dengan sumpah palsu. Dan yang pertama kali bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan siapa? Iblis. Iblislah yang pertama kali bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Allah mengatakan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bayangkan Adam dan Hawa ini hidup di alam para malaikat. Belum ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan kecuali iblis. Makanya ketika kemudian iblis memberikan was-was kepada Adam dan Hawa untuk mendekati pohon larangan, keduanya tidak mau mendekati pohon larangan. Tapi ketika iblis sudah bersumpah di alam para malaikat atas nama Allah, tentu Adam alaihi salatu wasallam tidak menyangka kalau sumpah itu untuk sebuah kedustaan, dan mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya kenapa Allah larang kau dekat pohon itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Sebenarnya Allah itu hendak supaya kamu jangan jadi malaikat, atau supaya engkau jangan kekal di surga. Makanya dilarang dekat pohon ini. Bersumpah pula iblis. Makanya Adam percaya dengan sumpah itu. Lah rupanya iblis yang pertama kali bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan ditiru pula oleh para pedagang hari ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang hendak melariskan dagangannya dengan banyak bersumpah. Wallahi, wallahi, sedikit-sedikit wallahi, wallahi dari sana nggak dapat, wallahi ini barang bagus, wallahi, terus wallahi dia. Nah, ini hati-hati. Maka orang yang halif al-ghamus, orang yang memudah-mudahkan bersumpah, apalagi sumpahnya untuk kedustaan, maka mereka tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, tidak akan diajak bicara, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Inilah diantara faedah dari surah Al-Imran ayat 77, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu
taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.